Ya, kawan, kali ini saya akan menunjukkan suatu aplikasi keuangan yang bisa digunakan oleh RT ataupun RW, kawan. Tapi di sini asumsi contoh yang saya berikan adalah untuk digunakan di RT. Jadi, seperti biasa, setiap kali kita menggunakan suatu aplikasi, kita harus punya yang namanya database. Tentunya di sini adalah database nama warga, ya. Nah, karena biasanya dalam satu RT itu alamatnya sama, maka kita cukup nulis nama blok kayak atau nomor rumahnya aja, gitu ya. Tergantung nanti kondisinya bagaimana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, maka ini ada nama warga, ini nama bloknya. Kemudian ini gabungan ya dengan formula otomatis nama warga dengan nama bloknya ya. Jadi kalau ini saya ginikan, kemudian ini saya berikan otomatis ya, informasi aja supaya nanti ini tidak salah untuk di input gitu ya. Nah, kemudian di sini ini teman-teman tinggal klik ini tombol di atas ya. Jadi ini, nah ini kan masih kosong, ini otomatis ini kosong. Nah, untuk mengisi kolom J teman-teman klik aja tombol ini. Nah, otomatis dia. Bedanya apa? Isinya sama. Bedanya kalau di sini berupa formula, maka di sini sudah pasti special value, hanya nilainya saja, kawan. Ya. Untuk apa? Untuk kita bikin urut di sini, urut abjad. Ya, karena kalau dia masih formula, dia ini nggak bisa. Ya, tapi kalau dia sudah berupa nilai, maka dia bisa dilakukan urut abjad. Cuman, kawan-kawan, kalau kita menambahkan, katakan ada nama baru ya, CCC, bloknya katakan A33. Nah, di sini kan muncul ya A33. Nah, kemudian ini bisa teman-teman copy ya, atau diklik lagi ini. Nah, tapi dia, nah ini nambah dia 33 ya. Nah, cuman di sini urut abjadnya tidak nambah, kawan. Ya, kenapa? Kalau ada sandi, ya ada artinya ada abjad di belakangnya, tidak hanya berupa nama, maka kita hanya bisa mengkopinya itu sampai sini, kawan. Nah, tadi kan sampai sini kita copy, ya jalan ini otomatis program di sini. Kita paste value ke sini, kemudian kita urut sesuai abjad, sehingga pada saat terjadi tambahan data baru dia nggak muncul di sini. Tapi kalau dia hanya berupa nama saja, ya ini mau kita copy sampai baris kosong yang keberapapun dia bisa, ya maka dia akan urut abjad di sini, gitu ya kawan. Jadi untuk kolom B ini saya hanya ingin menunjukkan perbedaannya. Jadi kalau hanya nama saja, maka kita bisa seolah-olah bisa copy gini kawan. Nah, tapi kalau ada semacam kode unik, maka kita hanya bisa sampai sini. Ini, kalau kita teruskan, katakan kita tambah 5 baris kosong, maka hasilnya di sini 5 baris kosong pertama akan kosong, baru dia ngisi di baris ke-6. Ya, itu. Nah, sehingga kalau ada tambahan data baru, ini sudah saya berikan caranya ya. Teman-teman tinggal copy aja dari kolom J ya, kemudian paste value di sini. Setelah di paste value ambil home, kemudian di sort and filter A sampai Z. Jadi diurut abjad secara manual, gitu ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya caranya. Ya, oke. Kemudian di sini saya berikan fitur, mungkin dari data warganya cukup banyak, teman-teman tinggal pilih aja nih data siapa yang mau dicari. Nah, katakan ini Danang Prasojo ada 2. Nah, jadi fokus kita sudah dibantu, kawan. Ya, dengan warna hijau. Kita mau nyari yang Danang Prasojo yang di blok B23 atau di blok A12, ya. Jadi kita sudah dibantu untuk fokusnya. Jadi ini adalah database. Kemudian apabila masih ada tambahan kolom, teman-teman yang mulai sini, ya L ini jadikan kolom paling akhir. Jadi kalau teman-teman mau nambah, klik di kolom L, insert. Nah ya, sehingga kolom ini berapa 5 kolom terakhir tetap yang paling kanan, gitu ya kawan. Baik, kemudian di sini ini ada informasi samar-samar, memang saya bikin samar-samar ya. Iuran bulannya 50.000. Kemudian sekarang tahun berapa? 2024. Kalau 2024 teman-teman tulis saja karena ini nanti otomatis ke judulnya kawan. Ya. Jadi kalau ini saya rubah menjadi 2025,
Nah, ini otomatis juga berubah gitu ya. Oke. Untuk iuran bulanan ya, itu hanya bisa dirubah pada awal tahun, kawan. Kenapa? Karena di sini menyangkut ini. Nah, angka bulatan ini. Jadi kalau ini 200 kita bagi 50.000 berarti kan ada 4 bulan. Berarti dia lunasnya Januari sampai April iurannya gitu ya. Mungkin ada yang bayar 1 juta, kalau kita bagi 50.000 20 bulan. Kalau 20 bulan berarti selama 2024 dia lunas, kemudian 2025 dia ada 8 bulan, berarti lunas sampai Agustus 2025. Gitu ya. Nah, data ini bisa dipakai untuk 1 tahun jika transaksinya tidak terlalu banyak, kawan ya. Jadi bebas teman-teman mau menggunakan dalam 1 bulan, 1 semester atau 1 tahun ya. Jadi ini untuk database. Kemudian untuk transaksinya sendiri, nah di sini saya berikan ini. Apakah nanti jenisnya untuk iuran? Ya, apakah untuk bayar, misalkan untuk bayar tenaga kebersihan, tenaga sampah gitu ya, atau sumbangan karena kita mengadakan event-event tertentu gitu ya. Sumbangan dari siapa? Nah, jadi untuk yang sifatnya iuran dan sumbangan berarti harus jelas ini dari siapa. Berarti kita pilih nama warganya, teman-teman ya. Jadi di kolom E ini ya, di sini ya, karena kolomnya berubah, ini data, kemudian data validasi ya. Ini kita ambil list ya, sama dengan kita pilih dari sheet database ini yang ada kode uniknya, yang sudah urut abjad dan ada kode uniknya ya, sehingga pada saat transaksi kita sudah dipermudah karena sudah urut abjad gitu ya, kawan. Nah, ini. Nah, apabila dia sifatnya iuran, kita juga pilih. Nah, dari mana? Ini dari sini, teman-teman. Jadi kalau di teman-teman nanti ada tambahan jenis transaksi baru, tambahkan aja di sini. Ya, nanti otomatis katakan di sini baru. Ya. Maka pilihan di sini otomatis sudah masuk dia. Nah, ini baru di bawah sesuai tempatnya. Gitu, ya. Oke, jadi ini juga milih, teman-teman. Sementara di sini tinggal di input ya, keterangannya untuk apa. Nah, kemudian untuk kolom nilai, teman-teman tinggal input aja berapa ya. Nah, kalau ini mau digunakan dalam 1 tahun, berarti di sini harus diisi saldo awal tahun untuk saldo kas atau saldo banknya. Ya, sehingga di sini setiap kali ada transaksi, maka saldonya langsung terhitung. Berapa saldo sampai dengan transaksi yang terakhir gitu. Nah, nanti dari data-data ini yang sepanjang keterangannya adalah iuran, dia akan masuk ke sini, teman-teman, database. Ya, nah ini. Nah, contoh di sini transaksi ada sumbangan dari nama Saiful. Kita coba lihat di sini. Kita cari nama Saiful, ya, OPTRS. Nah ini. Nah ini. Nggak ada transaksinya untuk iuran, bertambah nggak ada karena sifat transaksinya adalah sumbangan. Jadi yang masuk ke database ini adalah iuran bagi warga, sehingga di sini ada keterangan dia sudah lunas sampai kapan itu ya. Ini transaksi, jadi nanti ini bisa ditambah teman-teman sesuai dengan kondisi yang ada. Bayar misalkan kemarin Idul Adha, oh bayar sekian ya. Nah, kemudian di sini ada lagi MTS, ini maksudnya mutasi warga. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih aja, pilih namanya ya. Ini data validasi, list, sumbernya kita pilih yang urut abjad dengan ada datanya ini, ada kode uniknya tuh ya. Nah, tapi teman-teman tinggal ini sehingga enak, sudah urut abjad. Katakan kita nyari nama Danang yang A12, maka dia akan muncul nanti di sini. Nah, atau mungkin Danang yang B23, nilainya akan berbeda lagi. Nah, gitu ya, kawan. Jadi ini kita bisa nyari, katakan ada perbedaan dengan warganya sendiri, saja tanggal sekian kita bisa cari dari sini. Gitu ya. Mungkin juga untuk keperluan internal dari RT sendiri, uang saya kok selisih, kita untuk apa aja. Nah, ini teman-teman bisa juga nih, data validasi list sama dengan dari transaksi kita ambil di sini.
ya. Sumbangan, kita lihat yang bayar untuk apa saja selama ini. Oh, untuk acara Idul Kurban, tenaga kebersihan gitu ya. Jadi bisa di-trace dari transaksi yang terjadi dari sini. Ya, itu teman-teman. Ya, ini sekedar aplikasi simple, sangat sederhana yang biasanya banyak digunakan oleh RT terkait dengan berapa sih saldo saldo kas yang dipegang oleh RT dan berapa sih kewajiban warga sudah lunas atau belum. Ya, sehingga kalau ada yang belum ada keterangan di sini berarti dia belum melakukan pembayaran iuran. Ya, terbukti saldo awal Januari masih 0 dia. Ya kan, sehingga nanti pada saat kita masuk tahun baru yang dia lunas sampai Desember, saldo awalnya kita pada saat tahun depan ini kita tulis 0. Tapi kalau ini lunas sampai dengan Agustus, berarti nanti ini kita bawa saldonya. Ya, kalau memang masih tetap berapa 50.000, 8 bulan berarti kan 400.000. Berarti teman-teman tinggal tulis aja di sini 400.000. Nanti ini otomatis dia gitu ya. Jadi pada saat ini masuk tahun baru, jadi bukan semata-mata ini kita copy ke sebagai saldo awal, tapi tinggal dilihat di sini. Ya, oh tahun kemarin dia lunas sampai Agustus 8 bulan, per bulannya 50, berarti saldo awalnya di 400. Nah, gitu kawan, ya. Oke, ini aja sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya, nomor saya ada di deskripsi. Terima kasih.